Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rencana bisnis dalam industri media. Yang pertama adalah tentang pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu usaha yang diusulkan mengenai rincian kegiatan operasi dan rencana keuangan, peluang dan strategi pemasaran, serta keterampilan dan kemampuan manajer. Rencana bisnis ini biasanya digunakan wirausaha yang sedang mencari calon investor dan penanam modal untuk menyampaikan visi mereka kepada calon investor atau penanam modal tersebut. Selain itu, rencana bisnis juga sering digunakan oleh perusahaan untuk menarik karyawan penting, prospek bisnis baru, dan yang berhubungan dengan pemasok barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu fungsi rencana bisnis. Yang pertama, sebagai alat untuk meyakinkan investor atau pemberi pinjaman modal. Yang kedua, sebagai panduan bagi wirausaha dalam menjalankan konsep usahanya. Selanjutnya, manfaat rencana bisnis. Yang pertama, manfaat bagi pengusaha, yaitu untuk menguraikan waktu, usaha, riset, dan disiplin yang dibutuhkan untuk bisnis tersebut. Selanjutnya, sebagai alat komunikasi untuk investor. Manfaat rencana bisnis bagi pemilik dana, yaitu yang pertama, untuk menguraikan potensi dasar dan rencana untuk mengamankan pasar. Yang kedua, menyediakan informasi untuk evaluasi bisnis dan keuangan. Yang selanjutnya yaitu kerangka bisnis, di mana kerangka bisnis ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, deskripsi bisnis. Sebelum mengerjakan hal yang lebih teknis, tulislah deskripsi terkait ide bisnismu. Yang kedua, SOP bisnis. Setiap bisnis harus memiliki standar operasional supaya kualitas produk dan jasanya selalu terjaga. Yang ketiga, kelebihan dan kompetensi. Jarang sekali bisnis yang tidak memiliki kompetitor, terkecuali jika ide bisnismu benar-benar fresh alias masih baru. Yang selanjutnya yaitu perhitungan dan pengeluaran. Pada bagian ini, kamu bisa menjabarkan banyak uang yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis periode awal. Yang selanjutnya yaitu target pasar, di mana hal ini harus sudah dijabarkan secara mendetail saat kamu menyusun kerangka bisnis. Yang selanjutnya yaitu teknik pemasaran dan juga prediksi performa keuangan. Setelah melakukan perhitungan dan pengeluaran, penting juga untuk menentukan kalkulasi dan memprediksi bagaimana pertumbuhan penjualan bisnismu. Yang terakhir yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini penting dibuat supaya tidak ada fungsi bisnis yang terlewatkan. Baik, saya akan sedikit menyebutkan langkah awal dalam perencanaan media massa. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua konsep produk, ketiga posisi produk, keempat strategi pemasaran, kelima manajemen kepemilikan, keenam aspek keuangan dan asumsi dasar biaya, ketujuh area risiko dan upaya antisipasinya, yang terakhir adalah jadwal dan pembiayaan praoperasi dan pasca operasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan strategi media. Perencanaan media meliputi proses penyusunan rencana dan penjadwalan. Untuk perencanaan media meliputi koordinasi 3 tingkat perumusan strategi, yaitu strategi pemasaran, strategi periklanan, dan strategi media. Untuk strategi media terdiri dari 4 kegiatan yang saling berikatan, yaitu yang pertama, menentukan audiens sasaran. Tugas perencana media adalah memilih media dan menentukan pasar dengan konsumen yang memiliki sifat atau karakteristik yang paling sesuai dengan konsumen sasaran. Semakin besar persamaannya, maka akan semakin baik. Dalam hal ini harus diperhatikan bagaimana audiens suatu media berbeda dengan audiens umum lainnya.
Jumlah audiens juga mempengaruhi perencanaan media. Secara umum, semakin kecil audiens, maka pesan yang disampaikan dapat dilakukan secara individu dan lebih interaktif dengan audiens. Beberapa faktor utama yang digunakan untuk mengetahui sasaran audiens adalah geografis, demografis, pemakaian produk, misalnya produk ringan, sedang, berat, dan gaya hidup dari audiens tersebut. Yang kedua yaitu menentukan tujuan media. Tujuan media menggambarkan apa yang ingin dicapai suatu perusahaan media dengan penyampaian pesan suatu merek produk dari media tersebut. Tujuan media menjelaskan bagaimana bagian pemasaran menyampaikan pesannya kepada konsumen sedemikian rupa sehingga pesan menghasilkan efek yang baik berupa pikiran, perasaan, dan tindakan dari konsumen. Setelah konsumen melihat pesan dari produk tersebut, konsumen akan melakukan tindakan yaitu dengan cara membeli produk tersebut. Untuk yang ketiga, menetapkan strategi media. Tahap selanjutnya adalah menentukan bagaimana cara mencapai tujuan dari media massa tersebut yang dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan strategi media. Duncan mengemukakan pengertian strategi media sebagai ide atau gagasan mengenai bagaimana tujuan media akan dicapai melalui seleksi berbagai kombinasi dari media. Menurutnya, setiap tujuan media dapat memiliki lebih dari satu strategi media. Strategi media menjelaskan antara lain bauran media yang membahas mengenai media apa yang akan digunakan dan seberapa banyak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah yang pertama, media apa yang harus digunakan dan berapa banyak. Yang kedua, bagaimana pembagian antara penggunaan media, satu arah dan dua arah. Yang ketiga, bagaimana proses pembelian oleh target konsumen. Yang keempat, kapan waktu terbaik menjangkau konsumen. Yang kelima, bagaimana konsentrasi media diperlukan dalam bauran media. Yang keenam, bagaimana melakukan penjadwalan media. Yang ketujuh, media apa yang paling tepat dari aspek kreatif. Yang kedelapan, lingkungan media seperti apa yang paling sesuai dengan citra produk. Yang kesembilan, bagaimana dengan perhitungan biaya iklan. Untuk yang terakhir, yaitu yang keempat, menentukan jadwal media. Perencanaan media harus dapat melakukan penjadwalan atau scheduling yang tepat kapan suatu produk media massa harus muncul di media tersebut. Ini berarti perencanaan media harus memilih kapan waktu yang paling tepat agar produk media massa itu dapat diterima oleh sebanyak mungkin target konsumen atau sasaran publik.